Satu tertua yang dicatat oleh rekor muri. Iya. Emang waktu lulus sarjana umur berapa, Ibu? Saya mulai kuliah umur 65 tahun. Baru mulai kuliah? Iya. Iya, saya pensiun itu, Bu. Lulus umur 69 tahun. Lulus S1. S1. Baik. Menarik karena kemudian mencatat rekor lagi ketika Ibu melanjutkan sekolah atau kuliah lagi, ambil S2. Saya langsung kuliah di umur 69 tahun, lulus umur 73 tahun, S2. Rekor yang terakhir, itu rekor untuk apa? Saya lanjutkan kuliah untuk S3. Jadi Ibu lulus S3 umur berapa? Umur 77 tahun. S1 lulus 69 tahun, S2 lulus 73 tahun, dan S3 lulus 77 tahun. Iya, Ibu masih mau melanjutkan lagi? Ya, S3 biasanya profesor itu pemberian daripada itu perguruan-perguruan. Bisa juga cari lagi dokter di bidang lain. Apa masih ada minat? Saya sekarang sedang jadi dosen. Ibu Diana ngajar apa sekarang? Sekarang lagi mengajar. Pada semester ini ada 2 mata kuliah, pengantar perjanjian lama dan filsafat pendidikan. Jadi waktu Ibu Diana dalam usia 65 tahun mau kuliah, bagaimana reaksi suami dan anak-anak? Saya tidak kasih tahu suami saya. Pokoknya pekerjaan rumah tangga saya bereskan. Saya bilang, Bapak, saya pergi ke ST di Riarka Raya, itu saja saya bilang. Saya tidak pernah runding itu. Kalau saya runding, saya tahu tidak akan selesai dan tidak akan boleh saya ambil. Iya, kadang-kadang istri perlu berbohong pada suami ya. Tapi bohongnya kan positif ya, Ibu ya? Iya, Bapak. Iya. Pasti kan satu saat ketahuan juga. Waktu ketahuan bagaimana reaksi? Begini, saya pintar juga mengambil hati suami. Pak, suami bilang, ada di sini atau tidak? Di Papua ya? Saya bilang, tolong antar saya, Pak. Kemana? Ke Diriarkara. Ada apa di situ? Ya kan saya sekarang belajar, saya bilang. Diantar saya. Pakai mobil. Dan kalau macet dengan mobil, saya diantar pakai motor. Dan pada suatu ketika waktu saya naik Metro Mini, suami saya bilang begini, kalau kau naik dengan kendaraan umum, tunjukkan kartu mahasiswamu. Tunggu. Kenapa suami ngajarin untuk memperlihatkan kartu mahasiswa? Karena suami saya tahu kalau dengan kartu mahasiswa pembayaran itu berkurang. Oh iya, kalau tunjuk mahasiswa jadi murah ongkos busnya. Ibu akhirnya lakukan saya tunjukkan. Lalu kondektur lihat muka saya, dia mencengut. Saya kasih 500, seharusnya 1000. Terus reaksi kondektur gimana? Waktu saya turun di Kuitang, dia bilang apa? Hati-hati ya, Dek. Ini kondekturnya nyindir ini ya? Dia dendam saya. Dia nyindir ini. Terus ya, reaksi Ibu apa? Kesal. Jadi saya bilang, hei, jangan bilang aku adikmu. Cucu saya sudah sebesar kau. Saya marah. Nah, tapi sejak saat itu Ibu tetap pakai atau
Tidak, di rumah saya bilang, Pak, gara-gara kau menunjukkan kartu mahasiswa, saya ribut dengan kondektur. Kita akan kasihan kondektur uang 1.000, masa kita mesti hitung sama naik bis umum, saya bilang. Tunggu Bu, saya nggak dengar dengan baik tadi. Sampai di rumah Ibu ngomong apa guys, suami? Gara-gara kau suruh tunjukkan kartu mahasiswa, saya ribut dengan kondektur. Tunggu dulu, sakit perut. Jadi sejak hari itu Ibu nggak pakai lagi lah ya? Tidak Pak, saya malu. Karena selama jalan saya melotot saja kondektur itu sama saya. Dia lihat kartu mahasiswa, dia lihat Ibu, dia bilang, Iya. bingung lah dia ya. Seolah-olah bohong. Gara-gara uang. Iya, iya. Aduh, waktu masuk kuliah pertama kali kan teman-teman Ibu Diana kan seumur cucu atau seumur anak Iya, begitu. seumur Reaksi cucu. mereka melihat ada mahasiswa Seolah-olah saya itu untuk apa di tengah-tengah itu di pekarangan di Biarkara. Jadi masuklah ke dalam. Waktu sesudah beberapa hari ada yang bilang mahasiswa dari belakang saya, uban ibu bertambah banyak.